أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah yang dijadikan Tuhan oleh manusia, oleh makhluk, ya, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah yang dijadikan Tuhan. Ya, kenapa Allah dijadikan Tuhan? Ya, karena dengan Allah
manusia diciptakan, dibentuk dengan Allah, manusia diperjalankan, dibawa, ya. Dengan Allah manusia melakukan apa saja, ya. Semuanya dengan Allah. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya, bukan engkau yang bergerak, aku yang bergerak. Ya, bukan engkau yang melempar, aku yang melempar. Atau, ya, bukan engkau yang hidup, aku yang hidup. Nah, tidak. Ya. Tubuh manusia zat. Ya, tubuh manusia tanah. Ya. Tanah itu awalnya itu tidak ada bentuknya. Ya, seonggok tanah itu tidak berbentuk. Ya. Tetapi setelah dimasukkan ke dalam cetakan, baru berbentuk. Ya, berbentuk batu bata, berbentuk patung. Ya, patung binatang, patung manusia. Apabila yang seonggok tanah dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, itu dah. Manusia, ya, itu tumbuh dari tanah. Nah, atau tanah itu yang tumbuh jadi manusia. Atau kemudian dikatakan, ya, manusia datang dari air mani yang dicurahkan, yang ditumpahkan dari. Nah, itu belum ada bentuknya. Dari. Ya, tidak memiliki bentuk. Nah, jadi Allah yang membentuk. Ya. Nah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging dibentuk jadi tulang, dibungkus dengan daging, kemudian diberi bentuk. Atau itu Allah yang bekerja. Allah yang bekerja itu ilmu. Ya, ilmu yang bekerja. Itu. Contohnya saja itu. Seonggok tanah kita ambil, kita masukkan ke dalam ilmunya. Tanah berubah bentuknya. Ya, jadi makhluk. Itulah. Saripati tanah. Manusia datang dari saripati tanah. Saripati tanah dimasukkan ke dalam ilmunya. Ya. Diletakkan ke dalam jalannya. Sehingga saripati tanah itu hidup. Berkembang mengikuti ilmunya. Ya. Nah, dimasukkan saripati tanah itu ke dalam cetakan. Di dalam itu dia berbentuk, terbentuk. Ya, berkembang. Terbentuk jadi manusia. Nah, ya. Jadi manusia itu dicetak di dalam ukuran
ukuran perbuatan, ya, ukuran pergaulan, ukuran gerak geri, ukuran makan minum, ya, berbagai macam ukuran. Manusia dicipta di dalam ukuran-ukuran itu. Apabila kita bergerak, itu dengan ukuran, dengan ilmu. Kalau kita bergaul, itu dengan ukuran. Memakai ukuran, memakai ilmu. Kalau kita bekerja, ada ilmunya. Ya, mencari ikan di laut. Atau bertani di sawah. Ya, mencari kayu di hutan, ada ilmunya, ada caranya. Atau setiap perbuatan itu ada ukurannya. Dengan itu manusia dicetak, dibentuk menjadi manusia sempurna. Itu dia. Contohnya saja ini. Ikan. Ya, ikan dibentuk di dalam air. Masuk kita ke dalam air jadi ikan kita. Itu bentuk kita. Harimau hidup di hutan. Ya, masuk dia ke dalam hutan jadi harimau. Daerah itu yang membentuknya jadi harimau. Alam dah. Masuk manusia ke dalam hutan, jadi harimau pula dia dah. Dah. Atau pembentukan manusia seperti itu. Berada manusia di daerahnya, mengikuti permainannya, berada di alamnya, jadi manusia. Atau wilayah binatang tentu berbeda dengan wilayah manusia. Permainan binatang berbeda dengan permainan manusia. Kalau kita ikuti permainan binatang, menjadi binatang kita ada. Kalau kita ikuti permainan manusia, jadi manusia. Jadi manusia dibentuk oleh permainannya, daerahnya, alamnya. Al-Quran mengatakan manusia diciptakan dengan apa yang ia ketahui. Kalau kita mengetahui, pengetahuan itulah yang kita pergunakan untuk berjalan, untuk berbuat, untuk bergaul, atau setiap manusia dia memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu yang dia pakai. Contohnya saja cara bergaul. Tahunya seperti apa? Kalau orang yang rajin beribadah, cara bergaulnya, itu seperti apa? Menurut pengetahuannya, cara bergaul yang benar itu yang bagaimana? Tentu itu yang dia ikuti. Kalau orang yang hidupnya suka hura-hura, itu cara bergaulnya bagaimana ini? Menurut pengetahuannya.
cara bergaul yang tepat bagi dirinya itu bagaimana? Tentu itu yang dia ikuti. Atau, saudara, ya, dengan pengetahuan itulah manusia dibentuk jiwa raganya. Ya, kalau benar cara bergaul kita, cara yang benar itu menyehatkan tubuh, meluruskan jiwa raga, terpelihara badan kita, ya, sehingga wajah kita jadi gagah, menjadi cantik. Seperti itulah kira. Ya, cantiknya diri kita, gagahnya diri kita, itu dibentuk oleh cara bergaul yang benar, cara hidup yang benar. Ya, tetapi kalau cara hidup kita salah, cara bergaul salah, itu tidak memelihara tubuh. Atau ya, tidak meluruskan jiwa raga. Ya, tidak mampu membentuk diri. Ya, cara bergaul yang salah itu tidak menyehatkan, tetapi menyakitkan. Atau membuat kita ya perasaan tidak tenang, gelisah, dari badan kita tidak sehat, karena cara bergaul kita salah. Kalau badan kita tidak sehat, sakit-sakit, banyak yang rusak, tentu wajah kita jelek jadinya dah. Ya, pembentukan jiwa raga kita jelek. Nah, itu tidak cantik, tidak gagah, tidak sempurna, seperti itulah kira. Ya, itu cara hidup yang salah, itulah yang merusak pembentukan jiwa raga manusia. Benar. Nah, itulah yang menggagalkan kita jadi manusia sempurna. Atau tidak sempurna kita menjadi manusia gara-gara cara hidup yang salah itu, yang merusak penciptaan diri kita. Nah, gagal itu. Nah, berbeda orang yang hidupnya benar. Benar. Orang yang hidupnya benar tentu memelihara. Ya. Nah, jadi manusia dibentuk oleh permainannya, oleh perbuatannya, oleh cara hidupnya. Itu yang membentuk dirinya menjadi orang yang sempurna atau orang yang tidak sempurna. Ada, ya. Nah, tentu kita mengikuti kehidupan berdasarkan apa yang kita ketahui. Kan itu. Ya, contohnya, ya, kita pandai berlayar. Kita tahu ya, bagaimana cara berlayar. Tentu kehidupan itu yang kita ikuti. Kita pandai bagaimana cara bertani. Benar. Tentu itu yang kita ikuti. Cara bertani kita pandai, tetapi cara berdagang kita tidak pandai. Ya, tidak tahu ilmunya. Tentu kita mengikuti apa yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui tentu tidak diikuti. Itu. Ya, kita tahunya cara bertani. Nah, tentu kita dengan pengetahuan itu kita menjadi petani. Kalau kita jadi petani bagaimana? Nah, itu biasanya petani itu ya menyebabkan badannya jadi kasar. Benar. Karena dia bekerja setiap hari. Berpanas-panas setiap hari. Tentu warna kulitnya berubah. Itu yang membentuk dirinya. Jadi,
Ya, ada orang ya, tidak pandai dia bertani karena dia tidak tahu. Tidak pandai berdagang karena tidak tahu ilmunya, caranya. Nah, itu tidak pandai memancing ikan, tidak tahu ilmunya. Nah, itu ya, tapi dia pandai. Ya, misalkan saja dia pandai menjadi seorang guru, atau menjadi seorang pemimpin. Nah, tentu itu yang membentuk jiwa raganya. Itu yang membangun jiwa raganya. Nah, ya. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, kalau pelaut itu biasanya bentuk tubuhnya, jiwa raganya, akhlaknya bagaimana? Itu berbeda. Ya, kalau dengan petani. Petani itu bentuk tubuhnya, kekasaran dirinya, kehalusan dirinya, perbuatannya kira-kira bagaimana itu? Itu berbeda pula dengan pedagang. Seorang pedagang, kerjanya memegang uang saja itu. Dari jual beli, kira-kira wajahnya bagaimana? Ya, karakternya, sifatnya, itu berbeda-beda. Kalau seorang pemimpin, kira-kira bagaimana bentuknya, pakaiannya, cara dia berjalan, cara dia duduk, itu tidak sama itu. Berbeda pekerjaannya, berbeda pula. Ya, pembentukan jiwa raganya. Nah, itu berbeda pekerjaannya, berbeda keahliannya, kepandaiannya, berbeda pula wataknya, sifatnya, akhlaknya, cara hidupnya. Nah, itu tidak sama. Ya, pembawaannya itu berbeda-beda. Nah, itu deh. Nah, di antara itu mana yang sempurna? Mana yang paling bagus? Itu Al-Quran mengatakan, ya, jalan manusia berbeda-beda, tidak ada yang sama. Manusia mengikuti jalannya masing-masing. Itu. Di antara manusia siapa yang benar? Yang paling benar? Allah Maha mengetahui. Itu dia. Nah, itu ada perhitungannya dah. Dari. Ya, seperti orang beriman. Ya, orang beriman ada di mana-mana. Di timur ada orang beriman, di barat ada, di benua ada, di pulau ada, ya, di daerah dingin ada, di daerah panas ada, di mana-mana ada orang beriman. Tetapi di antara orang beriman, mana yang paling benar? Tingkat kebenarannya lebih tinggi. Yang mana? Itu. Ya. Itu berhubungan dengan tata letak. Ya. Ya, iman yang paling tinggi, iman yang paling kuat, yang paling kokoh. Itu berhubungan dengan fisik. Atau contohnya kalau badan kita lemah, ya, itu keimanan kita lemah. Ya, keyakinan itu lemah. Tetapi kalau badan kita kokoh, itu keyakinan kita kuat. Atau artinya keimanan manusia itu disandarkan kepada tubuhnya. Kalau tubuhnya lunak, lemah, ya,
Nah, maka keimanannya itu pun lemah ya. Dari ya, tidak kuat. Tetapi kalau tubuhnya gempal, ya, tubuhnya berotot, itu mendorong imannya kuat. Atau kekerasan hatinya kuat. Tubuh yang gempal, tubuh yang berotot, itulah yang mendorong imannya menjadi kuat. Atau jadi iman disandarkan di sana. Kenapa? Orang tidak pernah mengaji seperti ini. Atau jadi ada ketentuannya, ada hukum-hukumnya. Ya. Atau contohnya seperti matahari. Ya, matahari berjalan di garis edarnya, di garis khatulistiwa. Kalau matahari ada di atas kepala kita, itu panas itu tinggi. Apabila panas itu tinggi, proses itu pun tinggi. Proses jiwa raga kita itu tinggi. Kalau matahari ada di atas kepala. Nah, proses yang tinggi itu mendorong pertumbuhan jiwa raga kita. Dari, itu dorongannya kuat. Itu mengangkat jiwa raga. Dari, mendorong jiwa raga kita menjadi tinggi. Atau kalau prosesnya tinggi, seperti buah-buahan ya. Buah itu jadi masa ada. Kalau prosesnya itu tinggi. Tapi kalau prosesnya rendah, buah itu tidak masak. Nah, itu hitung-hitungannya. Ya, proses itu tinggi. Nah, buah itu masak dengan proses yang tinggi. Tapi kalau prosesnya rendah, buah itu pun tidak masak. Proses yang tinggi adanya di mana? Nah, proses yang tinggi adanya di garis edar matahari, di garis khatulistiwa. Itu deh. Nah, bagaimana dengan daerah Arab Timur Tengah, daerah Mesir? Itu bukan garis edar matahari. Bukan garis khatulistiwa. Nah, matahari tidak tegak lurus di daerah itu. Saudara, itu artinya apa? Proses alam di daerah itu rendah. Apabila proses alam di daerah itu rendah, maka buah itu, ya, itu tidak masak, tidak matang. Nah, seperti itulah kira. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia berada di daerah garis khatulistiwa, atau di atasnya ada matahari. Itu proses alam itu tinggi, kuat. Proses alam yang tinggi menyebabkan buah itu masak, matang. Tubuh manusia seperti itu. Masaknya manusia di mana? Atau masaknya manusia di daerah khatulistiwa, di daerah garis edar matahari. Ya, salah satunya Indonesia. Atau ya, tubuh kita masak itu, matang. Tetapi kalau kita berada di Arab, tubuh kita tidak masak. Artinya penciptaannya itu tidak sempurna lah. Atau siapa saja yang ada di Arab, di Timur Tengah,
di Mesir, itu tidak masak itu. Jiwa raganya tidak masak, artinya tidak sempurna. Itu sebabnya saya mengatakan orang yang paling tinggi kesempurnaannya, derajatnya itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Itu kalau kita berbicara hukum. Nah, itu ya. Jadi bagaimana dengan ibadah? Ibadah mampu meluruskan manusia. Meluruskan akhlak. Meluruskan pertumbuhan jiwa raga. Itu mampu. Ya, itu. Tetapi kalau kita beribadah di luar Indonesia, katakanlah kita beribadah di Arab. Arab itu tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena dia tidak berada di daerah garis khatulistiwa. Tidak berada di daerah garis edar matahari. Sehingga Arab itu dikatakan tidak seimbang. Apabila Arab itu daerah yang tidak seimbang, itu tubuh manusia di Arab itu juga tidak seimbang. Artinya tidak lurus, tidak tegak lurus. Tuh. Walaupun dia orang suci, orang baik, orang jujur, orang dermawan, tetapi fisiknya itu tidak seimbang. Miring. Itu. Coba kita miringkan badan kita. Itu terasa beratnya itu. Kita tahan itu. Tubuh kita miring. Kita tahan beberapa menit. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Beban berat itu bisa merusak jiwa raga. Itu merusak itu. Berbeda kalau kita luruskan tubuh kita, tegak lurus, berdiri tegak lurus. Itu tidak terasa beban, tidak ada beban di badan. Itu meringankan jiwa raga, memelihara jiwa raga, tidak merusak. Itu daerah Indonesia itu tegak lurus dengan matahari. Atau orang-orang yang tinggal di Indonesia itu jiwa raganya tegak lurus. Kalau orang-orang yang tinggal di Arab, Timur Tengah, itu jiwa raganya tidak tegak lurus. Atau kita mengatakan miring, berat sebelah. Itu merusak kepada jiwa raganya. Sehingga dia tidak menjadi manusia sempurna. Tuh. Jadi sempurnanya penciptaan manusia itu terjadinya di daerah Indonesia. Itu manusia yang sempurna tidak tercipta di daerah Arab. Karena alamnya tidak seimbang. Itu deh. Manusia yang sempurna tercipta di daerah Indonesia. Itu perhitungan. Sehingga saya mengatakan, walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasulullah, walaupun dia orang jujur, orang benar, orang suci,
Tetapi fisiknya, fisik jasmani, fisik roh, itu tidak seimbang, tidak lurus itu, tidak lurus. Tuh. Jadi salat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan di Arab, itu tidak mampu meluruskan manusia 100%. Tidak mampu menyeimbangkan manusia 100%. Kenapa? Karena alam yang tidak normal, alam yang tidak seimbang, itu menggagalkan penciptaan manusia menjadi sempurna. Itu menggagalkan. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang rasul, maka alam yang tidak sempurna, yang tidak seimbang, itu menggagalkan usahanya dalam menyempurnakan jiwa raga, meluruskan jiwa raga. Itu artinya dibatasi. Usaha mereka menyempurnakan diri itu paling-paling 80%. Itu tidak sampai 100%. Itu berbeda dengan wilayah Indonesia. Usaha orang-orang yang tinggal di Indonesia, usahanya dalam menyempurnakan jiwa raga, itu membawanya sampai menjadi manusia sempurna, sampai 100%. Karena Indonesia itu seimbang, daerahnya seimbang. Indonesia daerahnya seimbang, lurus, selurus dengan garis edar matahari. Tidak. Jadi apabila kita berusaha menyempurnakan jiwa raga kita di Indonesia, usaha kita itu sampai 100% penuh. Tidak. Tetapi kalau di Arab, walaupun kita beribadah banyak-banyak, ibadah itu tidak akan mampu membawa manusia sampai kepada kesempurnaan jiwa raganya 100%. Itu tidak sampai itu. Paling-paling 80%. Itu. Kenapa ada? Itu hukumnya seperti itu. Jadi manusia diciptakan, manusia dibentuk, dengan perbuatannya, dengan permainannya, dengan alam tempat tinggalnya. Atau manusia dibentuk. Jadi perbuatan kita itu membentuk jiwa raga kita. Permainan kita membentuk jiwa raga kita. Alam tempat tinggal kita, daerah tempat tinggal kita, itu bekerja membentuk jiwa raga kita. Atau apakah sempurna pembentukan jiwa raga kita atau tidak? Tentu tergantung kepada daerahnya, alamnya. Tergantung kepada permainan kita, perbuatan kita. Itu sebabnya dipelajari. Dikaji. Perhatikan tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi. Pikirkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk mengetahui itu. Jadi ilmu ini gaib. Pengetahuan ini
Ini barang gaib ini. Tetapi kalau kita periksa, kita pelajari, tentu yang gaib itu, pengetahuan yang gaib menjadi nyata. Pengetahuan itu luas. Tidak habis-habis. Sekarang kita dapat ilmu. Besok kita belajar, keluar ilmu baru, dapat ilmu baru. Besok-besoknya belajar lagi, keluar lagi ilmu-ilmu baru. Nggak habis-habis itu. Jadi ilmu itu barang gaib, pengetahuan itu yang gaib. Kalau zat itu nggak gaib, itu nyata itu. Zat itu nyata. Yang gaib itu ilmu pengetahuan. Itu Allah itu gaib. Bukan tubuhnya yang gaib. Kalau kita mengatakan tubuh Allah itu gaib, berarti ada. Bukan gaib itu. Nampak yang tidak. Tubuh Allah itu tiada. Tidak ada tubuhnya. Allah dikatakan gaib. Atau mengetahui yang gaib, mengetahui yang nyata. Allah mengetahui yang gaib, berarti dia bukan gaib. Kan seperti itu. Allah mengetahui yang nyata. Berarti dia bukan nyata. Kira-kira dia itu apa? Allah itu apa? Itu ilmu. Ilmu itu kalau tidak diketahui, itu jatuhnya gaib. Kalau sudah diketahui, itu jatuhnya nyata. Manusia membutuhkan Allah. Yang dibutuhkan apa? Bukan tubuhnya. Allah punya tubuh, tangannya besar. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ilmu. Manusia membutuhkan ilmu. Ilmu dipakai untuk membangun jiwa raga, membentuk kehidupan. Ilmu dipakai banyak kegunaannya. Itu ya. Jadi ingat Allah, ingat ilmu, ingat aturan. Itu yang diingat. Tidak. Menyentuh Allah, itu sebenarnya yang disentuh itu ilmu. Allah yang sebenar-benarnya Allah itu ilmu yang terang benderang. Dasar hukumnya jelas. Itu Allah sebenar-benarnya Allah. Tetapi kalau ilmu kita dasar hukumnya tidak jelas, banyak dugaan, ragu-ragu, itu bukan Allah itu. Benar. Allah itu terang benderang, jelas, ukuran-ukurannya jelas. Kalau dugaan-dugaan itu ukuran tidak jelas. Diduga sholat seperti ini, sholat seperti itu. Ukurannya bagaimana? Tata caranya. Itu diduga-duga ada.
Artinya setiap gerak-geri kita tidak berada pada ukurannya. Setiap gerak-geri kita tidak berada pada tempatnya. Itu bukan Allah. Atau Allah itu ilmu. Nah, ya. Manusia bersandarkan kepada Allah. Bersandar kepada ukuran-ukuran yang tepat, tata letak yang tepat. Allah itu ibaratnya itu tempat berdiri makhluk. Nah, tidak. Contohnya ini berdiri kita di atas air itu tenggelam. Itu bukan tempat berdiri. Tetapi kalau kita berdiri di atas tanah, itu tegak itu. Tidak tenggelam. Itu yang tempat berdiri. Itu. Allah seperti itu. Allah itu ilmu. Kalau ilmu itu tidak jelas, ilmu tidak tepat, itu, ya, perhitungannya itu tidak tepat, ya, itu tidak kuat itu. Nah, itu membahayakan kepada jiwa raga. Berpegang kepada ilmu yang tidak tepat. Perhitungan yang tidak tepat. Ya, tapi kalau ilmu itu jelas, ukurannya jelas, ya, tata letaknya jelas, hukum soal akibatnya jelas, itu kuat. Nah, itu, ya, benar. Ukuran-ukuran yang tepat, ukuran-ukuran yang jelas. Ya, ukuran-ukuran yang seperti itu, ya, itu memiliki kekuatan, kemampuan untuk mendorong pertumbuhan zat, pertumbuhan tubuh. Nah, itu dia. Tubuh manusia itu ditegakkan dengan ukuran yang tepat. Gerak-geri yang tepat, tata cara yang tepat, cara hidup yang tepat. Ya, tetapi kalau gerak-geri kita salah, tidak tepat, badan kita tersungkur dah. Berjalan kita, salah cara berjalan, tidak tepat. Cara berjalan itu tidak tepat, tersungkur badan dah, jatuh. Tidak bisa menahan tubuh kita. Tetapi kalau cara kita berjalan tepat, gerak-geri tepat, cara hidup tepat, itu badan kita tegak berdiri. Tidak tersungkur, tidak jatuh. Jadi Allah itu apa? Allah adalah yang mampu menegakkan manusia. Mampu meluruskan manusia. Allah adalah sebuah ukuran-ukuran yang tepat. Jalan yang tepat, tata cara yang tepat. Ilmu yang tepat. Itu dia. Jadi selama ini, manusia belum beriman kepada Allah. Kenapa? Manusia belum mendapatkan ilmu sebenar-benarnya ilmu. Ilmu yang dipakai oleh manusia selama ini itu banyak dugaan. Itu ukuran-ukuran ibadah yang dipakai itu banyak dugaan. Nggak tepat ukurannya. Itu Allah yang sebenar-benarnya Allah itu ukurannya tepat. Jadi beriman kepada Allah artinya beriman kepada ukuran-ukuran yang tepat, ilmu yang tepat, tata cara yang tepat. Itu yang belum diimani oleh manusia. Itu
Itu sebabnya urusan tidak selesai. Ya. Nah, langit dan bumi itu ditegakkan, dibangun dengan ukuran-ukuran yang tepat. Ya, sama kita seperti membangun rumah. Ya, kita membangun rumah tentu dengan ukuran. Ya, batunya berapa, pasirnya berapa, airnya berapa, itu dengan ukuran. Supaya rumah itu tegak berdiri. Kokoh dah. Tapi kalau ukurannya salah, bagaimana? Ukuran airnya salah, ukuran pasirnya salah, ukuran batunya salah, semennya salah. Tentu runtuh rumah itu, tidak kuat, tidak berdiri ya. Jadi langit dan bumi ditegakkan dengan ukuran yang tepat. Bersandar kepada ukuran yang tepat. Atau dikatakan bersandar kepada Allah. Tuh. Langit dan bumi bersandar kepada Allah. Sehingga langit dan bumi tidak runtuh. Nah. Jadi Allah itu ukuran yang tepat. Jalan yang tepat. Amalan yang tepat. Nah, itu Allah itu. Itu yang belum dipakai, yang belum diimani oleh manusia. Jadi manusia belum bertemu dengan ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Artinya juga manusia belum bertemu dengan Allah. Kapan manusia bertemu dengan Allah? Di hari akhirat. Tuh, hari akhirat adalah hari perhitungan. Segala sesuatu dijelaskan dengan bukti, dengan ilmu. Di hari akhirat segala sesuatu terang benderang. Jadi manusia bertemu dengan Allah di hari akhirat. Sebenarnya manusia bertemu dengan apa? Dengan ilmu yang tepat, perhitungan yang tepat. Itu dengan kaji yang tepat, pelajaran yang tepat. Dengan itu manusia bertemu. Jadi manusia melihat Allah di hari akhirat, yang dilihat bukan tubuhnya. Tidak. Yang dilihat kebenaran itu. Kebenaran hukum sebagai atau dari ilmu itu yang dilihat. Atau seperti saya berceramah. Itu ya, kita berceramah untuk menjelaskan mana yang menguntungkan, mana yang bermanfaat, mana yang salah, mana yang benar. Atau apa yang kurang. Ya, kita mengajikan untuk melihat itu. Dengan itu manusia berhadapan. Itu yang dilihat. Bukan melihat tubuh Allah. Tubuh Allah tidak ada. Melihat Allah artinya melihat. Ya. Dari melihat pengetahuan yang benar itu, perhitungan yang benar, cerita yang benar, itu yang dilihat. Ya, manusia berhadapan dengan itu. Akan nampak. Nah, seperti saya ini kan menjelaskan, ya, manusia sempurna terciptanya di mana? Manusia sempurna itu terciptanya di Indonesia, bukan di Arab. Nah, ya, cerita ini dikeluarkan dengan ilmu, dengan bukti, dengan dasar hukum yang kuat. Ya,
selama ini manusia belum pernah mendengar cerita ini, kaji ini, pelajaran ini. Nah, itu gelap. Nah, sekarang manusia mendengar. Nah, itu saya jelaskan dengan bukti dan ilmu, dengan dasar hukum, dengan alasan. Tuh. Sehingga menjadi terang benderang. Nah, dengan inilah saudara berhadapan. Atau dengan kaji ini, dengan pelajaran ini. Terang benderang pelajaran ini, itu yang saudara lihat di hari akhirat. Nah, itu. Jadi manusia sempurna itu diciptakan di Indonesia, tercipta di Indonesia. Bukan di Arab, bukan di Timur Tengah, bukan. Nah, kaji ini terang benderang. Dijelaskan dengan ilmu, dengan bukti, dengan alasan. Nah, kenapa itu? Sekarang terang benderang. Selama ini enggak. Ya, sekarang terbongkar itu. Ya, kaji ini, pelajaran ini. Dulu enggak terbongkar. Nah, jadi di hari akhirat manusia berhadapan dengan ini. Melihat Allah artinya melihat kaji ini. Ya, terang benderang. Melihat itu. Nah, akan nampak. Ya, ujung-ujungnya saya mengadili manusia itu ujung-ujungnya. Dari. Pelajaran saya tentu tidak main-main. Ya, manusia mengatakan Muhammad Rasulullah itu sempurna. Manusia sempurna. Atau ya, padahal Muhammad Rasulullah itu orang Arab, tinggal di Arab. Sementara Arab itu tidak seimbang. Alamnya itu tidak seimbang, tidak normal. Tuh, alam yang tidak sempurna, yang tidak normal, yang tidak seimbang, itu tidak mampu menyempurnakan manusia yang tinggal di atasnya, termasuk Rasulullah. Sudah. Alam yang tidak sempurna, yang tidak seimbang, itu menghalangi usaha manusia untuk menyempurnakan dirinya di daerah itu. Jadi tidak sampai sempurna. Paling-paling Rasulullah itu sempurnanya berapa? 80%. Tidak sampai 100%. Itu hukumnya. Nah, itu. Padahal saudara mengatakan Rasulullah itu sempurna itu. Tapi hukum mengatakan tidak. Nah, itu dia. Ya. Hukum mengatakan manusia sempurna itu bisa diciptakan, dibentuk di Indonesia. Bukan dia. Nah, jadi cerita ini terang benderang. Di hari akhirat terang benderang, sehingga saya mengatakan inilah hari akhirat itu. Dan inilah hari akhirat. Artinya kita sudah berada dalam kehidupan akhirat. Kita sudah memasuki kehidupan akhirat. Itu dia. Apabila cerita ini sudah terang benderang, maka kita memasuki kehidupan akhirat. Itu. Ya, tentu nanti semuanya dijelaskan itu. Cerita ini kan panjang, luas. Bukan ini saja. Banyak yang lain. Semuanya kan dihitung, diperhitungkan.
Itu hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya seperti itu. Nah, jadi manusia sempurna itu terciptanya, terbentuknya itu di daerah Indonesia, bukan di daerah Arab. Jadi manusia diciptakan dengan alamnya, dengan permainannya, dengan perbuatannya. Jadi ibadah yang dikerjakan itu hanya mampu ibadah salat, ibadah puasa, haji, perbuatan-perbuatan amalan yang lain, perbuatan baik, itu hanya mampu menyempurnakan manusia itu paling 80%. Nah, 100%-nya itu dengan apa? Itu dengan meletakkan diri pada tempatnya, di atas permukaan bumi. Ibadah itu kan sebuah usaha untuk menyempurnakan diri manusia. Tetapi sempurnanya manusia itu dengan mempergunakan hukum alam. Hukum alam yang bekerja meluruskan, menyempurnakan penciptaan manusia. Bukan ibadah. Ibadah itu membantu. Ibadah membantu pembentukan jiwa raga manusia. Tapi tidak penuh itu. Jadi ibadah tidak akan membawa manusia menjadi sempurna 100%. Enggak. Kapan manusia menjadi sempurna 100%? Itu disempurnakan dengan hukum alam. Artinya kembali kepada fitrah alam. Al-Quran mengatakan, wahai manusia, kembalilah kepada fitrah alam. Fitrah alam itulah yang akan menyempurnakan manusia 100%. Tuh. Ikuti fitrah alam. Itu yang akan menyempurnakan kita 100%. Ibadah itu paling 80%. Tidak sampai 100%. Jadi ibadah mampu menyempurnakan manusia 80%. Sisanya itu diselesaikan dengan hukum alam, fitrah alam. Ada fitrah manusia. Kembali ke sana. Kalau kita berbicara fitrah, itu berhubungan dengan alam, dengan tata letak, dengan kondisi, keadaan, dan kemampuan. Itu berhubungan dengan itu. Tapi kalau kita berbicara fitrah, artinya kita beribadah dengan keadaan. Berapa besar kemampuan kita, sebesar itu kita beribadah. Sebanyak itu. Jadi, artinya kita beribadah tidak bisa melebihi dari kemampuan kita. Tidak bisa. Apabila kita beribadah melebihi kemampuan kita, di luar kemampuan kita, maka ibadah itu merusak diri kita sendiri. Buruk akibatnya. Buruk akibatnya. Jadi
umat Islam tidak memahami, tidak mempelajari. Umat Islam beribadah berlebih-lebihan. Umat Islam ibadahnya itu kadang-kadang berlebih-lebihan. Itu buruk akibatnya itu. Itu di luar fitrah. Tidak sesuai dengan fitrah. Dan itu merusak jiwa raga. Nah, ada akibatnya itu. Ya. Ada akibatnya. Ya. Saya kalau menjelaskan ini ya sulit, saudara, susah ya. Untuk menjelaskan yang satu, saya harus menjelaskan yang lain lebih dulu. Atau, ya, itu dia. Tentu tambah panjang itu cerita itu tadi dah. Nah, itu ya. Untuk menyempurnakan suatu penjelasan, kadang-kadang saya harus menjelaskan yang lain. Sehingga orang memahami pelajaran yang pertama. Untuk menyempurnakan pelajaran yang pertama, saya harus menjelaskan pelajaran yang lain. Nah, tentu panjang gitu ya. Nah, habis-habis. Nah, itu dah. Ya, beratnya di situ. Beratnya di situ. Ya. Kenapa? Ya, sebenarnya saya orangnya, tapi manusia tidak tahu. Apa? Saya yang ditunjuk. Perintah itu sudah turun. Tapi manusia tidak tahu. Ya, tentu saya serahkan saja kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan gitu. Ya. Ya, atau untuk memaksakan turun ya, tentu tidak pandai lagi. Nah, padahal saya orang itu. Orang yang diberi petunjuk pelajaran. Nah, itu. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari ya. Ya, kita bicarakan sehingga menjadi jelas dan terang-benderang ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.